pemirsa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Prestasi, di mana yang pasti kalian sudah pernah saksikan videonya bahwa di Bincang Prestasi ini kita bakal menghadirkan mahasiswa-mahasiswa Undiksa maupun dosen yang berprestasi. Pertumbuhan usaha laundry kian menjamur. Usaha ini cukup banyak ditemui di daerah perkotaan, sehingga tak heran kehadirannya yang menghasilkan limbah menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan ini menjadi sebuah tantangan untuk kita bersama bisa mengolah limbah tersebut karena alam sebagai tempat kita hidup mesti diselamatkan dan dijauhkan dari yang namanya pencemaran. Ini menjadi perhatian dari mahasiswa dan juga dosen di Universitas Pendidikan Ganesha dengan membuat produk inovasi dalam rangka meminimalisasi pencemaran. Dan produk itu adalah Ganesha Smart Pure, di mana inovasi ini juga berhasil meraih prestasi di ajang World Invention Competition and Exhibition yang diselenggarakan oleh Indonesian Young Science Association. Lalu prestasi apa yang berhasil diraih dan seperti apa bentuk karya yang ditampilkan oleh tim Undiksa ini? Untuk itu kita sudah menghadirkan founder dari Ganesha Smart Pure ya, alat pengolahan limbah, yaitu Iputu Pandu Setiawan. Selamat pagi ya masih pagi menjelang siang, Pandu. Pagi, Bu. Iya, bagaimana kabarnya? Sementara selalu dalam keadaan sehat dan baik. Sehat ya. Lebih keras lagi mungkin nanti suaranya ya. Yang lebih rileks aja, lebih santai aja. Nanti saya nggak akan interogasi Pandu kok ya, tenang aja ya. Kita bakal ngobrol seputar karya yang Pandu tampilkan di ajang yang tadi saya sebutkan dan juga mengenai inovasi yang Pandu hasilkan. Founder ya, penemu berarti. Nah, sebelum nanti Tias gali mengenai penemuan inovasi ini yang berhasil mendapatkan medali emas ya di ajang internasional ini, mungkin boleh dikenalin dulu mungkin ya anggota-anggota tim yang lain, karena setahu Juni selain Pandu ada beberapa anggota tim lain yang tidak bisa ikut bergabung bersama kami di tengah-tengah studio ini. Silakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami ada beberapa teman yang jadi sebuah tim. Yang pertama adalah Gary, kemudian Raka, Sri, Nia, Ronia, dan Wahyu. Kemudian Tiang sendiri juga selaku inventor maupun founder. Oke, nah dan Pandu ini merupakan mahasiswa alih kredit gitu ya di jurusan di Prodi Kimia. Prodi Kimia. Oke, nah founder ya. Mungkin bisa dijelaskan sebelum ke inovasinya, bisa dijelaskan ajang yang kalian ikuti itu apa? Jadi seperti tadi disebutkan, kita mengikuti World Invention Competition and Exhibition yang diselenggarakan oleh IESA Ski Kulit Malaysia. Jadi kompetisi ini diikuti oleh 369 tim dari 29 negara di dunia seperti itu. Jadi ada beberapa tim dari berbagai negara dan syukur berkat puji Tuhan kita bisa meraih hasil yang maksimal seperti itu. Oke, 300 tim yang bergabung dalam ajang tersebut berarti ya. Dan Undiksa berhasil mengalahkan ke 300 tim tersebut, bisa dibilang seperti itu. Ya, Oke, luar biasa. Nah, kenapa nih alasan kalian tertarik untuk mengikuti ajang ini apa? Apakah hanya sekadar untuk memperoleh pengakuan atau ada hal yang lainnya? Terus terang kami ingin sekali karena minat kami sangat besar untuk memperbaiki kondisi lingkungan akibat bahan berbahaya B3 itu. Jadi selain ingin menampilkan daripada karya kami ini, kami ingin memberikan impact atau manfaat bagi masyarakat luas pada umumnya, usahawan laundry dan juga bagi lingkungan. Jadi bagaimana limbah itu tidak dibuang secara percuma, dalam arti bisa nanti dimanfaatkan, di-reuse dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan seperti itu. Oke, nah tadi kan di awal Juni sempat menyebutkan bahwa Pandu ini foundernya atau bisa dibilang penemunya dari Ganesha Smart Pure ini atau alat pengolahan limbah ini. Bagaimana prosesnya sehingga Pandu akhirnya menemukan inovasi ini? Terima kasih. Jadi terus terang ketika Tiang kuliah di Pendidikan Kimia S1 pada tahun 2016 dengan peminatan kimia lingkungan, kami belajar banyak hal terkait dengan pengolahan limbah. Nah, dari hal itu kita berpikir bahwa ingin menciptakan suatu alat yang mampu mengolah limbah laundry. Jadi limbah laundry ini kita tahu kan berbahaya bagi lingkungan, mengandung
zat-zat toksik dan banyak zat-zat sabun di sana. Selain itu, ketika limbah ini dibuang tidak menimbulkan berbahaya, selain itu juga bisa digunakan kembali dalam hal ini menghemat pengeluaran air. Jadi direuse dengan menggunakan membran dan biosan filter, di mana unifikasi secara proses kimia, fisik dan biologi itu terjadi sehingga menghasilkan hasil yang maksimal dan berguna untuk digunakan kembali dalam proses laundry, kemudian tidak berbahaya. Dan penggunaan juga terkait dengan alat-alat ini juga berasal dari bahan-bahan lokal, sehingga kita tidak susah mencarinya, terutama di Bali ini. Dan tentunya para usaha laundry itu terbantu karena sekarang jumlah air, harga air itu per kubiknya sangat tinggi, hampir 8.000 rupiah per meter kubik. Kemudian sabunnya, jadi selain kita menghemat air, kita juga menghemat sabun atau deterjennya. Jadi banyak hal yang kita bisa dapatkan terkait dengan alat ini. Jadi alat ini sangat berguna ke depannya, sehingga ketika ini terrealisasi akan memberikan impact yang luar biasa bagi usaha laundry maupun bagi lingkungan. Seperti itu. Oke, jadi nggak cuman untuk menyelamatkan lingkungan ya, dalam artian limbah laundry itu kan berupa cairan ya, airnya yang bercampur deterjen itu kan bisa mencemari tanah dan juga air, tapi juga bisa membantu pengusaha laundrynya sendiri untuk menghemat penggunaan air. Jadi air juga nggak terlalu banyak dipakai ya, dan juga sabunnya juga masih bisa berarti digunakan. Masih bisa. Oke, waduh, banyak ya jadinya yang didaur ulang ya, nggak cuma sampah plastik ternyata yang didaur ulang, limbah cair seperti ini juga bisa. Nah, latar belakang memilih inovasi pengolahan limbah laundry, kan kita banyak nih punya limbah gitu ya, jenis-jenis limbah yang kita hasilkan itu banyak. Kenapa memilih untuk membuat inovasi atau produk pengolahan limbah laundry ini sendiri? Ya. Terus terang kami sangat tertarik dengan pengolahan limbah. Ada beberapa banyak limbah yang sebenarnya kami ingin olah. Cuma dalam hal ini kita menemukan masalah yang menarik terkait dengan limbah laundry ini. Pertama, tidak ada yang mengembangkan. Jadi limbah laundry ini tidak ada yang mengolah, sehingga pertama terbuang percuma, pemborosan baik segi air dan sabun. Dan air itu sekarang kan mahal seperti tadi, 8.000 meter kubik. Jadi kenapa kita tidak olah? Karena selain boros juga terkait dengan bahan yang ditemukan nanti juga akan berbahaya bagi lingkungan. Jadi atas dasar itu kita ingin menciptakan suatu alat yang selain penghematan juga bermanfaat bagi lingkungan sehingga tidak mencemari lingkungan, dan juga tentunya ini sangat profitable bagi usaha laundry. Jadi itu yang menjadi latar belakang kami, masalah yang ada di lapangan kita cari solusi dengan Ganesha Smart Pure ini. Oke, nah lalu permasalahan ini di mana Pandu jumpai atau Pandu sadari harus Pandu bantu untuk olah limbahnya? Karena kan mungkin kayak Tias ya tahu ke limbah laundry itu berbahaya, tapi kayak nggak kepikiran gitu loh untuk membuat suatu inovasi. Nah, Pandu sendiri gimana kok bisa kepikiran? Apakah di lingkungan sekitar mungkin banyak usaha-usaha laundry, atau Pandu sendiri yang sering menggunakan jasa ini gitu? Sebenarnya seperti ini, Mbak. Jadi Tiang dulu pernah join dalam arti ada teman yang kerja di kapal peser itu ingin membuat usaha laundry. Jadi dia ingin membuat usaha laundry yang tidak biasa. Jadi dia adalah sahabatnya. Jadi Tiang diajak untuk usaha laundry. Jadi atas dasar itu kita menemukan limbah ini tidak termanfaatkan karena juga kebetulan boros air, kontrakan mahal. Jadi kita ingin membuat laundry yang hemat dan juga ramah lingkungan seperti itu. Jadi terus terang ketika tahun 2018 teman saya membuat usaha laundry, ketika kita tahu masalah-masalahnya, jadi kita ingin menciptakan laundry yang biasa, laundry yang lebih dari biasanya atau yang ramah lingkungan yang aman lah bagi lingkungan. Jadi awal mulanya itu karena Pandu diajak bergabung untuk punya usaha laundry. Jadi pengusaha laundry sekarang masih jalan?
Untuk usahanya, untuk londe masih temennya yang nggarap karena saya tidak bisa di bidang itu. Saya terus terang bidangnya sebenarnya kan apa namanya di kimia, jadi terkait dengan teknologi karya tulis seperti itu. Oke, nah pastinya untuk menemukan suatu inovasi yang luar biasa ini butuh waktu persiapan dong ya, yang nggak sebentar pastinya. Kalau boleh tahu berapa lama persiapan yang Pandu perlukan untuk menemukan apa namanya Ganesha Smart Pure ini? Terus terang kalau saya terkait dengan ide ini dari 2016. Dari 2016 itu saya terpikir bagaimana mengolah limbah air laundry, kemudian jalan-jalan prosesnya. Jadi sejak tahun 2016 itu sudah terpikirkan dan asumkare kita sudah meraih beberapa kompetisi baik tingkat mahasiswa maupun skala umum atau dosen. Jadi kemarin terbaru kita memenangkan CBBT atau pra-startup dan itu juga asumkare setelah ini bisa didanai seperti itu. Oke, bisa dibilang kurang lebih 5 tahunan ya waktu yang dibutuhkan ya dari misalnya dari 2016 ke 2021 ini ya sampai akhirnya. Memang perlu proses yang lumayan. Nah, namanya itu kan Ganesha Smart Pure. Ada alasankah kenapa memilih nama tersebut atau dibuatkan oleh siapa gitu barangkali? Jadi sebenarnya kita sudah dulu punya namanya Ganesha Pure Master namanya, nama perusahaannya. Ganesha Pure Master itu, Ganesha itu kan dari universitas kita, Uniksa. Kemudian Pure artinya murni, Master artinya ahli. Jadi ahli pemurnian air di Undiksa seperti itu. Jadi di Singaraja. Kemudian kita buat namanya Ganesha Smart Pure. Itu adalah suatu produk daripada Ganesha Pure Master. Jadi produk itu adalah suatu alat yang nanti bisa mengolah limbah laundry yang smart. Smart dalam arti nanti ketika sudah jadi terrealisasi dengan sepenuhnya, ini bisa otomatis bisa berjalan dengan beberapa alat-alat yang apa namanya punya sensor dan sebagainya. Jadi terjalan secara otomatis seperti itu. Otomatis. Jadi itu yang nggak terlepas dari inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa Undiksa, makanya ada Ganeshanya. Iya, ada Ganeshanya. Nah, dari sejak di Pandu temukan nih untuk penemuan inovasi ini sampai berjalan sampai tahun ini, apakah ada perubahan-perubahan atau perkembangan-perkembangan lain dari inovasi yang awal sampai yang saat ini Pandu temukan? Perbedaannya? Untuk perbedaannya dulu kita 2016 hanya mengembangkan seperti model kendi, artinya lebih banyak kita secara fisik dari pengolahan limbahnya. Dan terus berkembang, akhirnya kita ada desain seperti yang ditampilkan di gambar ketika kita ikut lomba, ada desain yang cukup menarik. Jadi setelah desain itu ada, kemudian terus berkembang, kita menambahkan beberapa membran, ada membran polisipon, ada biosyn filter. Nanti di tengahnya itu, di tengah komponen alatnya itu ada beberapa hal yang baru. Jadi tetap dalam keberlanjutannya kita terus mengembangkan alat ini sehingga dari segi efisiensi, dari segi efektivitas juga akan lebih baik dari waktu ke waktu. Oke, nah proses pengembangannya itu apakah juga ada bantuan pembimbingan dari dosen-dosen atau mungkin itu Pandu sendiri? Tentu saja ada dari bimbingan, masukan, saran dari berbagai pihak. Tentu dalam arti ini tentunya dosen pembimbing kami Pak Dr. Nyoman Tike yang selalu mensupport kami dan selalu mendukung apapun kegiatan kami dengan arahan dan motivasi beliau sehingga kita sampai di tempat tahap seperti ini. Jadi kita sangat bersyukur mempunyai dosen pembimbing yang selalu support setiap saat dan tanpa jarak seperti itu. Oke, selalu siap sedia kayak. Selalu siap sedia, siang malam. Ya seperti apa yang beliau sampaikan waktu terakhir kemarin gitu ya. Dan pastinya ini juga nggak terlepas dari dukungan segenap pimpinan lembaga universitas. Ya tentunya dari Pak WR1, Pak WR3 dan Pak Rektor dan semuanya dari tahun terutama juga inkubator bisnis Unisa, Bu Ari yang sudah support kami juga mengucapkan terima kasih banyak dan semua daripada Sivitas Akademika, tim juga sangat penuh support kami sehingga kami terus nanti bisa mengembangkan inovasi seperti ini. Oke, tapi pastinya untuk mendapatkan suatu keberhasilan, prestasi yang gemilang, tentu pasti adanya kerintangan atau kesulitan yang dihadapi selama proses itu. Apa nih kesulitan-kesulitan yang Pandu hadapi? Entah itu
waktu mengembangkan inovasi ini atau mungkin waktu persiapan mengikuti lomba internasional? Ya, kesulitannya tentu saja kita sebagai mahasiswa masih memiliki modal yang minim. Jadi dengan modal yang minim dan inovasi yang kami buat itu adalah margin yang besar, sehingga alat-alatnya juga termasuk yang mahal, komponen-komponennya itu mahal. Nah itu sih kendala yang sangat berarti. Kemudian terkait dengan tim, kita juga pasti nanti di dalam prosesnya kita ada kendala seperti misalnya timnya nggak bisa gabung, ada permasalahan internal. Tapi terus terang itu tidak signifikan, jadi tetap kita selaku tim sampai saat ini Asungkara, kita, Geri dan sebagainya itu sangat kompak. Kemudian permasalahan lain seperti misalnya pengujian lab, kita di Denpasar menguji, jadi kebetulan juga disupport oleh Kepala Dinas Provinsi Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan yang juga support masalah pengujian lab, sehingga kita masalah-masalah tersebut bisa diatasi. Yang jelas kendala-kendala itu membuat kita lebih baik ke depannya, kita lebih tumbuh dan selalu berinovasi. Iya, karena harus selalu dievaluasi ya. Kalau nggak pernah gagal atau nggak menemukan masalah, justru itu yang nanti takutnya akhir-akhir baru masalah. Gitu memang ya. Ada. Nah tadi kan Pandu bilang kalau anggota yang lain tuh adik tingkat ya. Iya. Ya beda lah angkatannya sama Pandu. Itu kok bisa ketemu akhirnya bisa membentuk satu tim? Gimana ceritanya? Kalau boleh tahu sedikit aja. Memang dulu ketika Tiang jadi mahasiswa sering kan memenangkan lomba PKM, PMW, PHBD. Jadi atas dasar itu Tiang ditunjuk sebagai pemateri, kemudian sebagai narasumber di dalam program karya tulis, dan Tiang menemukan orang-orang adik-adik yang semangat untuk mengembangkan karya tulis. Kemudian Tiang ajak gabung, kita bentuk sebuah tim dan Asungkara. Kita bisa meraih beberapa karya perlombaan, kompetisi. Akhirnya sampai sekarang setelah kita rekrut tetap solid dan tetap menjadi sebuah tim walaupun kita berbeda angkatan, berbeda seperti itu. Oke, nah tadi disebutkan sering ya mendapatkan penghargaan. Berarti perasaannya setelah memenangkan medali emas di ajang internasional ini gimana? Biasa aja dong? Kita sangat senang, terutama kita sangat bersyukur, dan memang penghargaan ini menjadi yang pertama untuk alat ini. Walaupun beberapa tim kami sudah memenangkan lomba internasional juga, cuma khusus untuk inovasi alat ini kita baru pertama dan kita sangat senang sekali. Asungkara ke depan kita bisa mengikuti dan bisa bersaing di kompetisi internasional selanjutnya. Oke, berarti ada rencana ya? Ada, selalu ada. Selalu ada pokoknya. Semangatnya nggak boleh kalah ya sama pembimbingnya ya. Iya. Oke, nah harapan ke depan untuk inovasi yang kalian buat ini apa? Apakah akan ada pengembangan lainnya mungkin? Tentu saja ketika kita sudah realisasi, karena kita juga masih menunggu dana daripada prasaat CPBT ini agar bisa semakin bagus hasil efektivitas dan efisiensinya. Kita juga selain limbah laundry, jadi kita juga mengembangkan limbah sejenis seperti pada limbah cucian motor, kemudian limbah hotel, limbah restoran, limbah rumah tangga. Jadi kita bertahap seperti itu. Jadi selain limbah laundry, ada limbah-limbah lain yang akan kita kembangkan dengan adanya peningkatan baik dari segi mutu daripada alat ini seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi nggak cuma pengusaha laundry yang bisa pakai ya, ya, semuanya bisa gitu ya. Nanti berarti ada rencana untuk didaftarkan hak paten atau memang sudah? Sudah kita daftarkan haknya, cuma masih proses karena harus daripada monep dan review daripada pusat. Jadi kita masih berproses dan terkait dengan sertifikat udah ada yang disetujui, cuma masih beberapa kurang administrasi. Iya, semoga disegerakan untuk diselesaikan ya, biar hak patennya itu kita dapat. Draftnya sudah ada, tinggal diproses aja. Oke, nah terakhir mungkin closing statement atau ada yang ingin disampaikan kepada lembaga, para dosen, pimpinan, atau mungkin untuk keluarga ya, untuk rekan-rekan yang lain juga boleh, silakan. Ya, jadi closing statement-nya Tiang selaku mahasiswa dan founder daripada organisasi Smart Pure ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari segi pada pimpinan, rektorat, kemudian Pak Rektor, Pak WR1, Pak WR2, Pak WR3, kemudian dari segi Pak Dekan, kemudian kedua jurusan Prodi Kimia, Pak dosen pembimbing kami Pak Nyoman Tike,
Kemudian tim kami semua itu kita langsung kader tetap solid. Artinya Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Ganesha juga kita berterima kasih atas support dan dukungannya. Yang jelas kalau misalnya motivasi dari tiang pribadi yang sudah menjadi prinsip dari tiang, pertama adalah disiplin, kemudian pantang menyerah. Jadi di sana pasti ada rintangan setelah kita disiplin. Dan yang terakhir adalah selalu melakukan yang terbaik. Jadi apa yang bisa kita lakukan itu adalah yang the best. Jadi yang terbaik yang Jadi bisa kita. ya di versi kita itu. Jadi itu yang misalnya yang bisa tiang sampaikan dalam arti ini. Dan terima kasih yang pertama Ide Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan jalan dan akhirnya kita tetap nanti berjuang seperti itu. Oke, terima kasih Pandu ya. Tepuk tangan dulu untuk Pandu. Masih. Iya, walaupun nggak ada siapa sih sebenarnya di sini ya, karena kita masih dalam suasana pandemi, makanya sayang sekali anggota tim yang lain tidak bisa bergabung gitu ya, karena kita masih harus membatasi jumlah orang yang datang. Tapi tidak masalah ya, sudah diwakili oleh Pandu, dan apa yang disampaikan oleh Pandu tadi itu sungguh luar biasa, dan semoga bisa menginspirasi juga mahasiswa-mahasiswa lain untuk terus mengembangkan inovasi dan karya-karyanya. Seperti yang tadi Pandu bilang, disiplin dan kerja keras dan jangan pantang menyerah, itu kuncinya gitu ya Pandu ya. Jangan setengah-setengah kalau mau buat sesuatu, keluarkan semua yang terbaik pokoknya. Untuk masalah hasil nanti di akhir kita lihat seperti itu gitu ya. Terima kasih sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like videonya dan di share ke sosial media kalian agar makin banyak orang-orang yang termotivasi dan mengetahui juga inovasi yang Pandu buat. Dan jangan lupa pastinya Tias nggak akan berhenti untuk meminta ya untuk sahabat Undiksa mensubscribe channel Universitas Pendidikan Ganesha dan dibunyikan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Saya Juniastiti pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa, salam harmoni.